Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan sendiri atau diantarin. Semoga kita baik-baik saja dan semoga kita masuk surga. Amin. Sekarang masuk ke video. Persatuan Ulama Seluruh Aceh atau PUSA. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita, terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Persatuan Ulama Seluruh Aceh atau PUSA adalah organisasi ulama yang didirikan pada tanggal 5 Mei tahun 1939 Masehi di Matang Gelumpang II, wilayah Aceh Utara yang sekarang termasuk Kabupaten Biren. Organisasi ini dibentuk dengan tujuan utama untuk memajukan pendidikan Islam, memperkuat persatuan umat Islam di Aceh, serta menguatkan peran ulama dalam kehidupan masyarakat pada masa penjajahan Belanda. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Persatuan Ulama Seluruh Aceh atau PUSA didirikan oleh sejumlah ulama Aceh yang berpemikiran progresif, di antaranya adalah Tengku Abdurrahman Menasah Mecap, Ayah Hamid Samalanga, Tengku Abdullah Ujong Rimba, dan Tengku Muhammad Daud Bereh. Para tokoh tersebut merupakan ulama yang memiliki pengaruh besar di masyarakat dan berperan penting dalam mengarahkan jalannya perjuangan Persatuan Ulama Seluruh Aceh atau PUSA di bidang agama, pendidikan, sosial dan politik. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa organisasi ini berdiri pada tanggal 5 Mei tahun 1939 Masehi yang bertepatan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad. Momentum ini dipilih sebagai simbol kebangkitan semangat Islam dan persatuan umat. Persatuan Ulama Seluruh Aceh atau PUSA kemudian berkembang pesat terutama pada dekade 1940-an hingga 1950-an yang dianggap sebagai masa kejayaannya. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Persatuan Ulama Seluruh Aceh atau PUSA lahir di Matang Gelumpang II, Aceh Utara, yang pada masa kini termasuk ke dalam wilayah Kabupaten Biren. Dari tempat inilah gerakan Persatuan Ulama Seluruh Aceh atau PUSA meluas ke berbagai wilayah di Aceh, menjangkau lembaga pendidikan, pesantren dan jaringan masyarakat luas. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Persatuan Ulama Seluruh Aceh atau PUSA muncul karena adanya kebutuhan mendesak untuk memperkuat persatuan umat Islam Aceh di tengah tekanan kolonial Belanda, sekaligus untuk meningkatkan kualitas pendidikan Islam yang saat itu masih terbatas. Selain itu, ulama Aceh melihat adanya praktik keagamaan yang perlu diluruskan agar sesuai dengan ajaran Islam, sehingga organisasi ini menjadi wadah reformasi dan pembaruan. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Persatuan Ulama Seluruh Aceh atau PUSA berperan dengan cara mendirikan lembaga-lembaga pendidikan Islam seperti Lembaga Pendidikan Al-Muslim, Normal Islam Institute, Madrasah Diniyah IDI, dan Sekolah Menengah Islam. Di bidang perjuangan kemerdekaan, Persatuan Ulama Seluruh Aceh atau PUSA aktif mengorganisasi masyarakat Aceh untuk melawan penjajahan Belanda dan berperan dalam menjaga ketertiban pada masa revolusi. Dalam bidang keagamaan, Persatuan Ulama Seluruh Aceh atau PUSA meluruskan praktik ibadah serta memberantas kebiasaan yang dianggap tidak sesuai dengan syariat Islam. Dalam politik, Persatuan Ulama Seluruh Aceh atau PUSA bahkan sempat memegang peranan penting dalam pemerintahan Aceh pasca proklamasi kemerdekaan. Persatuan Ulama Seluruh Aceh merupakan organisasi Islam yang lahir dari gagasan para ulama Aceh yang berpikiran maju dalam menghadapi tantangan kolonialisme, keterbelakangan pendidikan, dan perpecahan umat. Kehadiran organisasi ini menjadi tonggak penting dalam sejarah sosial, politik, dan keagamaan di Aceh. Dari segi pendidikan, Persatuan Ulama Seluruh Aceh atau PUSA mendirikan berbagai lembaga pendidikan modern bercorak Islam yang mempertemukan tradisi pesantren dengan sistem pendidikan baru. Hal ini menjadi dasar pengembangan sumber daya manusia Aceh yang berwawasan luas serta berperan aktif dalam kehidupan politik dan pemerintahan setelah Indonesia merdeka. Dari segi politik,
Persatuan Ulama Seluruh Aceh atau PUSA merupakan salah satu organisasi ulama yang paling aktif terlibat dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Para anggotanya mendukung penuh proklamasi kemerdekaan serta mengambil peran dalam pemerintahan daerah, sehingga ulama Aceh tidak hanya menjadi pemimpin spiritual tetapi juga pemimpin politik dan sosial. Dari sudut reformasi keagamaan, Persatuan Ulama Seluruh Aceh atau PUSA melakukan gerakan pembaruan dengan meluruskan praktik-praktik ibadah yang dianggap menyimpang dari ajaran Islam. Hal ini menjadikan Persatuan Ulama Seluruh Aceh atau PUSA sebagai penggerak utama modernisasi Islam di Aceh sekaligus sebagai penjaga nilai-nilai keagamaan. Dari aspek sosiologis, Persatuan Ulama Seluruh Aceh atau PUSA berfungsi sebagai pemersatu umat Islam Aceh yang sebelumnya terpecah-pecah akibat pengaruh kolonialisme dan perbedaan aliran. Persatuan Ulama Seluruh Aceh atau PUSA menekankan pentingnya persaudaraan Islam dan solidaritas sosial, sehingga organisasi ini menjadi wadah perjuangan bersama. Namun, perjalanan Persatuan Ulama Seluruh Aceh atau PUSA tidak lepas dari tantangan. Setelah masa kejayaan pada tahun 1940-an hingga 1950-an, perpecahan mulai muncul akibat perbedaan kepentingan politik dan pandangan ideologis di kalangan internal. Meskipun demikian, pengaruh Persatuan Ulama Seluruh Aceh atau PUSA tetap besar dan banyak tokoh penting dari Aceh yang lahir dari organisasi ini, baik dalam bidang pendidikan, politik, maupun keagamaan. Secara keseluruhan, Persatuan Ulama Seluruh Aceh adalah contoh nyata bagaimana ulama dapat memainkan peran besar dalam kehidupan masyarakat. Organisasi ini berhasil menunjukkan bahwa ulama tidak hanya berfungsi sebagai pengajar agama, tetapi juga sebagai pemimpin sosial, pembaharu, dan pejuang kemerdekaan. Hingga kini, warisan Persatuan Ulama Seluruh Aceh atau PUSA tetap melekat dalam sejarah Aceh sebagai simbol kekuatan persatuan umat Islam dan kontribusi ulama bagi bangsa Indonesia. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT. Tentu kita tahu bahwa dalam setiap perjalanan hidup selalu ada saat ketika diri kita merasa lelah, goyah, bahkan ingin menyerah. Namun di balik setiap perintangan tersembunyi peluang untuk tumbuh dan menguatkan diri kita. Hari ini adalah kesempatan baru, saat yang tepat untuk kembali menyusun niat, memperbaiki langkah, dan meyakini bahwa setiap tetes usaha tidak akan pernah sia-sia. Bangkit bukan karena tidak pernah jatuh, tetapi karena memilih untuk tidak tinggal dalam kejatuhan. Teruslah melangkah meski perlahan, karena selangkah lebih dekat adalah lebih baik daripada diam dalam keraguan. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, jadikanlah hidup kami ini sebagai ladang amal yang penuh berkah. Berikan kekuatan untuk terus menebar kebaikan di dunia. Anugerahkan kemudahan dalam menghadapi segala ujian, dan karuniakan akhir kehidupan yang baik. Lindungi diri kami dan keluarga dan fitnah dunia yang menipu. Jadikanlah akhirat kami sebagai tempat peristirahatan terbaik, dan masukkanlah kami ke dalam surga-Mu bersama orang-orang yang Engkau cintai, serta jauhkan kami dari siksa api neraka dan kemurkaan-Mu yang tak tertahankan. Kepada setiap orang yang pernah hadir dalam perjalanan ini, terima kasih atas waktu, kebaikan, dukungan, bahkan teguran. Maafkan atas setiap kata yang menyakiti, sikap yang mengecewakan, atau hati yang mungkin belum sepenuhnya mampu menjaga. Manusia tidak pernah sempurna, namun ketulusan untuk tetap terus belajar
dan memperbaiki diri tidak akan pernah padam. Tentu kita tahu bahwa kebaikan tidak selalu datang dalam bentuk besar. Terkadang senyum kecil yang tulus, tangan yang ringan membantu, atau telinga yang mau mendengarkan sudah cukup untuk mengubah hari seseorang menjadi lebih bermakna. Jangan pernah kita menyepelekan kebaikan sekecil apapun, karena bisa jadi satu perbuatan kecil bisa menjadi rahmat Allah turun. Tentu kita tahu menjadi pribadi yang baik bukan berarti tanpa celah, namun menjadi pribadi yang senantiasa sadar dan ingin terus memperbaiki diri. Kebaikan itu menular, dan siapapun yang menanamkan kebaikan akan menuai kebahagiaan meski tak selalu terlihat oleh mata. Dunia membutuhkan lebih banyak hati yang lembut, tangan yang menguatkan, dan jiwa yang peduli. Semoga usaha yang dilakukan bernilai ibadah. Semoga hidup kita menjadi pemberat amal baik, dan semoga kelak ketika dunia telah kita tinggalkan, nama yang tertinggal bukan hanya sekedar dikenang, tetapi menjadi doa yang terus mengalir karena kebaikan yang tidak pernah berhenti untuk ditanam. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Silahkan jika suka ditekan tombol like, silahkan share, dan jika ingin memberikan saran dan komentar, silahkan komen. Semoga kita baik-baik saja, semoga kita masuk surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.